Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Istia Putri dengan nomor Indo Mahasiswa 220324445 semester 2, kelas reguler 2 dengan jurusan D3 Perkamedis dan Informasi Kesehatan di Setia Malang. Kali ini saya akan membahas tugas anatomi dan fisiologi sistem pencernaan digestif dengan bimbingan Bapak Hendri Didiharto S. Nurse MPD. Anatomi sistem pencernaan meliputi rongga mulut, faring, esofagus, gaster, intestinum, kolon, rektum, dan anus. Organ tambahan atau yang disebut juga aksesoris meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, kantung empedu, pankreas, dan hati. Sistem pencernaan manusia adalah proses perubahan atau pemecahan zat makanan dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Rongga mulut merupakan bagian saluran pencernaan terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Faring. Faring adalah nama lain dari tenggorokan dan berperan untuk pernafasan sekaligus pencernaan. Makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh akan melewati faring sebelum masuk ke sistem pencernaan atau pernafasan. Fungsi faring sangat begitu penting bagi tubuh Anda. Esofagus atau yang disebut juga kerongkongan. Kerongkongan adalah salah satu bagian organ pencernaan yang terletak setelah faring, sebelum lambung dan juga berdekatan dengan trakea. Esofagus merupakan organ pencernaan berbentuk tabung, berotot yang berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Esofagus mendorong makanan dengan gerakan hasil kontraksi otot yang disebut juga dengan gerakan peristaltik. Panjang kerongkongan esofagus pada orang dewasa yaitu sekitar 23-25 cm. Dengan lebar 2 cm, terdapat 3 fase tahap mendalam pada manusia, diantaranya yaitu pertama fase oral, fase pharyngeal, dan fase esofagus. Lambung. Lambung adalah organ berotot yang berbentuk seperti kantung, berada di bagian kiri atas perut, di antara kerongkongan dan usus kecil. Berfungsi untuk mencerna makanan, lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan untuk menguraikan dan mencerna makanan. Otot lambung merupakan kontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirim ke usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat mencerna makanan dan absorpsi dari makanan. Panjang usus halus kurang lebih 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Usus halus memiliki lipatan-lipatan yang pada permukaannya terdapat banyak jonjot usus. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting, yaitu terdiri dari duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Intestinum crassum atau yang disebut juga usus besar adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Pada mamalia kolon terdiri dari kolon menanjak, kolon melintang, kolon menurun, kolon sigmoid, dan rektum. Bagian kolon dari usus buntu hingga pertengahan kolon melintang sering disebut juga kolon kanan, sedangkan bagian sisanya sering disebut dengan kolon kiri. Rektum dan anus. Rektum adalah bagian penutup dari usus besar yang berakhir di anus. Panjang rata-rata rektum manusia dapat berkisar antara 10 dan 15 cm. Diameternya dapat dibandingkan dengan usus sigmoid atau yang disebut juga bagian dari usus besar terdekat dubur pada permulaannya. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Anus memainkan peranan penting untuk defekasi. Fungsi rektum dan anus yang pertama untuk melakukan proses defekasi, yang kedua mengatur keluarnya feses, yang ketiga menahan BAB di saat tertentu.
Organ tambahan atau yang disebut aksesoris pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah gigi. Gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibandingkan lainnya. Struktur berlapis-lapis mulai dari email yang keras, dantin tulang gigi, di dalamnya pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan bagian lain yang memperkokoh gigi. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama. Antara lain kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar liur atau kelenjar ludah pada manusia adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Kelenjar ini juga menyekresi amilase, enzim yang memecah karbohidrat menjadi maltosa. Yang keempat ada empedu, adalah cairan bersifat basah yang pahit dan berwarna hijau, kekuningan karena mengandung pigmen bilirubin, biliverdin, dan urobilin yang disekresikan oleh hepatosit hati pada sebagian besar vertebrata. Empedu digunakan untuk membantu pencernaan lemak di usus 12 jari dalam manusia. Setiap hari sekitar 400-800 cc. Cairan empedu disekresikan oleh hati di mana sekresi berjalan terus-menerus. Ada pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas di dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Yang terakhir ada hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital di dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut juga sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat kurang lebih 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.